Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Taufikur Rahman, NPM 174-155. Saya mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar makalah sastra perbandingan sastra dewasa dalam sastra Indonesia periode 90-an sampai 2000-an. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar sastra. Baik, selanjutnya kita bahas tentang sastra dewasa. Sastra dewasa itu merupakan kisah tentang konflik yang digambarkan dalam bahasa yang rumit. Sastra dewasa berkisah tentang nostalgia yang melibatkan proses emosional yang sangat ruwet dan dengan bahasa yang abstrak. Misalnya, contoh cerita yang mengandung keputusasaan, kepatah hatian, politik, atau yang bernada sinis yang bukan sifat sastra anak. Dalam periode tertentu, itu memiliki kisah atau konflik yang berbeda. Selanjutnya, sastra dewasa periode 90-an. Karya sastra yang pertama yaitu novel Saman karya Ayu Utami. Novel ini itu menceritakan tentang seorang pastor muda dengan 4 perempuan yang bersahabat sejak kecil, yaitu Sakuntala, Kuk, Yasmin, dan Laila. Konflik yang terjadi itu ketika penduduk transmigran sebagai buruh perkebunan karet dengan pengusaha atau pemilik modal yang menginginkan perkebunan karet dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan cara membeli paksa tanah perkebunan penduduk dengan harga yang sangat murah. Dari konflik ini, Pastor Wis dilanda kesedihan dan kegelisahan untuk membela penduduk transmigran dan menyeret dia pada konflik dengan petugas dan aparat pemerintah dengan tuduhan telah menghasut penduduk transmigran untuk membuat rusuh dan pembakaran. Yang kedua itu cerpen dilarang menyanyi di kamar mandi. Cerpen ini itu menceritakan keresahan ibu-ibu penduduk ya, terutama di kampung ketika ada wanita muda yang datang ke kampung mereka, dan kedatangannya itu membuat suami para ibu-ibu menjadi dingin di tempat tidur. Hal itu disebabkan oleh suami mereka yang senang mengintip ketika wanita tadi sedang mandi di kamar mandi. Tentunya hal ini bisa mengancam rumah tangga mereka. Tentu ibu-ibu mengambil tindakan dengan unjuk rasa ke rumah Pak RT. Selanjutnya, mereka menginginkan wanita itu pergi dari kampung itu. Akhirnya, Pak RT sama salah satu ibu penduduk kampung tadi mengunjungi rumah wanita tersebut dengan menjelaskan keadaan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, wanita muda itu memutuskan untuk meninggalkan kampung itu. Oke, selanjutnya sastra dewasa periode 2000-an. Yang pertama itu novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Konflik batin pada tokoh Telaga itu merasa tidak bahagia hidup dalam keluarga bangsawan. Tentunya ada konflik dengan ibunya muncul saat Telaga itu memutuskan menikah dengan lelaki sudra. Kenanga, ibunya yang sejak kecil berambisi menjadi bangsawan, berusaha menjaga kemurnian kastanya yang telah diperoleh dengan susah payah. Untuk mendapatkan gelar bangsawan, Kenanga rela berkorban dengan menderita, termasuk dicaci dan menerima makian kotor dari Sagra Bidada. Sagra Bidada tidak bisa menerima perempuan sudra menikah dengan anaknya. Sagra Bidada adalah Brahmana sejati yang selalu menjunjung tinggi nilai kebangsawanan. Tokoh Telaga itu selalu mengambil responsif dalam menghadapi konflik yang dialaminya. Respon tokoh Kenanga cenderung ke arah negatif. Kenanga menjadi sosok yang keras dan mendidik anaknya dengan otoriter.
selalu memaksakan kehendaknya menganggap kebenarannya adalah miliknya sendiri. Tetapi setelah mengetahui suaminya mempunyai perempuan lain, membuat Sagra Bidada kecewa. Kekecewaannya ini bertambah saat anak satu-satunya itu menikah dengan Kenanga, seorang perempuan sudra. Sagra Bidada mengambil respon yang negatif, menjadikan dirinya sosok yang kasar dan meledak-ledak. Selanjutnya, karya sastra yang kedua yaitu novel Kisah Geni, Sang Burunan karya Kori Layun Rampan. Novel ini diawali dengan diusirnya Raden Arjuna dari Kayangan Argadana oleh Batara Brahma. Batara Brahma itu mertua Raden Arjuna, ayah dari istrinya bidadari bernama Batari Desranala. Raden Arjuna itu ksatria manusia yang dapat tinggal di Kayangan dan mendapat istri bidadari karena mendapat hadiah dari para dewa. Batara Brahma mengusir Arjuna ketika diperintah oleh Batara Guru, rajanya para dewa. Alasannya, putra Batara Guru yang bernama Dewa Srani. Batara Guru yang bernama Dewa Srani itu berkeinginan mempersunting Batari Desranala. Perintah Batara Guru tidak berhenti sampai di situ saja. Untuk memutuskan keinginannya anaknya, Batara Guru juga memerintahkan kepada Batara Brahma untuk mengatakan pada putrinya mau dipersunting oleh Prabu Dewa Srani dan menggugurkan kandungannya yang masih berumur 7 bulan. Tindakannya ini dinilai melanggar norma kedewaan dengan merusak pagar ayu atau merusak rumah tangga orang. Melihat kenyataan tersebut, Dewa Srani menyuruh punggawanya membawa bayi itu dibunuh. Ia menyuruh raksasa dan jin untuk memakan bayi itu di hutan. Tapi nyatanya gigitan raksasa itu tidak mematikan si bayi, bahkan menjadi justru bayi itu menjadi lebih besar akibat gigitan dari jin dan setan tersebut. Selanjutnya, karya sastra yang ketiga itu novel Belantik karya Ahmad Tohari. Ini bermula dari kebingungan Handarbeni dalam menghadapi Pak Bambung yang menjadi atasannya. Pak Bambung yang tenar karena menjadi pelobi besar di kalangan para pejabat ini menginginkan istri Handarbeni yang bernama Lasi. Lasi disebut berkisar merah lantaran wanita cantik ini berdarah campur Ambon, Jepang. Lasi itu ditemukan oleh Lasi disebut berkisar merah lantaran wanita cantik ini berdarah campuran Ambon, Jepang. Banyak pejabat-pejabat keras tinggi yang menginginkan Lasi untuk menjadi pendamping hidupnya. Bulanting sengaja membantu Pak Bambung untuk mendapatkan Lasi dari cara liciknya. Ia mengajak Pak Bambung dan Lasi jalan-jalan ke Singapura. Bulanting menjebak mereka di dalam hotel. Lasi yang merasa berhutang budi pada Pak Bambung lantaran dikasih kalung seharga miliaran rupiah. Nah, setelah melihat itu, keesokan harinya Lasi diceraikan oleh Handarbeni. Lasi sangat kecewa karena perkawinan yang kedua ini kandas juga. Bulanting itu meminta Lasi untuk menikah dengan Pak Bambung. Karena kalau tidak menikah dengan Pak Bambung, Lasi diancam karena tidak menikah dengan Pak Bambung akan diancam oleh Bulanting seperti itu. Nah, untuk perbandingannya pada sastra dewasa pada 90-an dengan 2000-an terletak pada karya sastra penulis angkatan masing-masing. Pada sastra dewasa tahun 90-an tergolong masa reformasi. Untuk angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an. Sedangkan pada sastra dewasa pada tahun 2000-an, karya sastra ini mulai berani memunculkan karya sastra yang cenderung berbau vulgar, begitu ya. Selain itu, dalam karya sastra, kata maupun frasa mempunyai makna konotatif atau mempunyai keterkaitan, seperti pada novel Belantik
yang sebelumnya ada kaitannya dengan novel Bercak Merah. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.